Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Adi Rahman Jaya SPD, mahasiswa PTG Guru Tertentu batch 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dengan NIM 0621 0825213. Pada hari ini Rabu 8 Oktober 2025 saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja. Praktik pembelajaran ini saya laksanakan di kelas 5 SBN 2 Bagi Payung dengan materi mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ya, anak-anakku yang saleh dan salehah, marilah kita memulai pembelajaran kita ini. Kita awali dengan berdoa. Semoga dengan doa kita pembelajaran kita pada pagi hari ini berjalan dengan lancar dan kalian mendapatkan ilmu yang barokah. Ya, ketua kelas lalu Mama Malik, silahkan maju ke depan untuk memimpin teman-temannya berdoa. Sikap duduk rapi. Sikap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbak wa bil islami dina Nabi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, duduk. Anak-anakku sekalian, ada temannya yang tidak masuk pada pagi hari ini? Ada. Oh, ya. Siapa yang tidak masuk? Faruk. Kenapa temannya nggak masuk? Sakit. Kita doakan temannya yang lagi sakit semoga lekas sembuh supaya bisa kembali belajar bersama-sama. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Luar biasa. Tetap semangat. Allah.
luar biasa. Tepuk semangat. Semangat. Tepuk fokus. Fokus. Baik, anak-anakku sekalian, sebelum kita lanjut ke pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita bernyanyi dulu. Maunya kita bernyanyi apa, anak-anak? Ya, kita menyanyi Garuda Pancasila. Ya, Citra, maju ke depan. Berdiri dulu, berdiri. Berdiri. Kita bernyanyi bersama-sama dulu. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, setia dan untukmu. Pancasila sabda rakyat bersengketa, tidak satu. Ayo maju, ayo maju, ayo maju. Oke, silahkan duduk kembali ke tempat masing-masing, duduk kembali. Oke, anak-anakku sekalian, Pak Guru tanya, ada nggak yang masih ingat pembelajaran kita minggu yang kemarin? Ya, kita kemarin mempelajari surah Al-Ma'un. Ada yang masih ingat surah Al-Ma'un? Nah, oke, sebelum itu kita literasi dulu, membaca surah Al-Ma'un. Oke, kita bersama-sama. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul azim. Oke, luar biasa. Anak-anakku sekalian, pada hari ini kita akan belajar tentang mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Sebelum Pak Guru menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, silakan kalian saksikan tayangan video berikut ini ya. Nah, coba dilihat. Itu kan apa? Ya, ngapain tuh? Aku dong. Udah, sampai ngomong. Mana? Nggak ada, Pak. Nggak ada, saya bercerita. Bohong kamu. Soalnya dia kayak kamu.
Hei, apaan kamu sambil denganmu? Siapa kamu? Aku punya apa? Sini bawa lagi. Udah tidak ada juga. Mampu jadi silat kok. Oh, alhamdulillah jasa kau keren. Makasih banget. Hampir aja pas aku diambil. Alhamdulillah, kamu selamat. Tenang. Sebagai sesama muslim, kita harus menolong teman. Alhamdulillah jazakumullah. Terima kasih. Jangan lupa subscribe di Komik Anak Sore. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu kalian mampu memahami 4 Asmaul Husna. Memahami 4 makna daripada Asmaul Husna, yaitu yang pertama Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, dan Al-Mumit. Selain daripada itu, kalian juga harus mampu meneladani sifat-sifat Allah yang ada pada Asmaul Husna tersebut. Oke anak-anak, kita sesuai pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Coba kalian perhatikan video yang Pak Guru putar ya. Halo, anak-anak kelas manusia beruntung. Semoga semua anda sehat dan semangat dalam Diperhatikan ya, diperhatikan. kita akan belajar pendidikan agama Islam dengan tema mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Nah, diperhatikan. Pembelajaran kita hari ini, kalian diharapkan mampu menjelaskan makna dari Asmaul Husna, yaitu Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, dan Al-Mumit. Selain itu, Perhatikan. bisa mematikan makhluknya, siapa dia, apa tingkat jabatannya, bagaimana keadaannya, semua pasti Diperhatikan. tidak ada yang mampu menolak dan menahan kehendaknya untuk mematikan dan menghancurkan segalanya. Nah, anak-anak, kami 4 Asmaul Husna ini, mari kita lihat bagaimana cara meneladani sifat-sifat tersebut. Yang pertama, Diperhatikan. jika kita punya harta lebih, tujuh, bantulah orang yang membutuhkan atau yang lemah dari kita. Tidak memamerkan dan menunjukkan kekuatan harta di hadapan orang lain. Jika memiliki ilmu, maka amalkanlah dan ajarkanlah kepada orang lain. Yang kedua, Al-Qayyum, jangan bergantung sepenuhnya pada orang lain. Milikilah keterampilan untuk memenuhi kebutuhan sendiri dan peduli terhadap sesama. Ayo, jangan main-main ya, jangan main-main. Silakan diperhatikan materinya. Selalu tercipta dan dan jangan Fahri, jangan tidur. Diperhatikan. Senantiasa meningkatkan amal soleh sebagai bekal di akhirat kelak, dan jangan sombong dan angkuh. Jadi anak-anak, kesimpulan pelajaran kita hari ini yaitu sebagai orang Islam yang beriman kepada Allah, diperhatikan. adanya kita harus meyakini setiap sifat-sifat Allah yang ada di dalam Asmaul Husna, serta mengambil hikmah dan meneladani sifat-sifat tersebut di dalam kehidupan kita sehari-hari.
asma dari asma husna. Al-Qawi, Al-Qayyu, Al-Muhyi dan Al-Mu'min. Semoga dengan nama-nama Allah ini kita menjadi anak yang beriman, berakhlak mulia dan bermanfaat bagi sesama. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diperhatikan ya anak-anakku. Nah, tadi Pak Guru telah menayangkan tentang pembahasan kita hari ini, yaitu mengenal Allah melalui Asmaul Husna, yaitu 4 tadi, yaitu Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, dan Al-Mumit. Oke, diperhatikan. Apa itu Al-Qawiyyu? Apa artinya? Al-Qawiyyu artinya Allah Maha kuat. Dialah Allah yang memiliki kekuatan di atas segalanya. Tidak ada satupun makhluk yang mampu mengalahkannya. Nah, tadi itu. Dengan kekuatannya dia menguasai dan mengatur segala sesuatu yang telah diciptakan. Kekuatan Allah menunjukkan manusia di hadapan Allah sangatlah lemah. Nah, jadi anak-anakku sekalian, Allah itu memiliki sifat Al-Qawiyyu. Artinya, apa tadi artinya? Allah Maha Kuat. Nah, itu Al-Qawiyyu, Allah Maha Kuat. Selanjutnya, Al-Qayyum. Apa arti Al-Qayyum? Maha berdiri sendiri. Artinya Allah tidak membutuhkan bantuan siapapun. Allah itu berkuasa terhadap segala sesuatu. Allah yang menegakkan bumi ini tanpa tiang. Ada yang mampu? Ada yang mampu seperti Allah yang menegakkan bumi tanpa tiang. Itulah Allah Maha berkuasa. Ketika Allah menegakkan bumi, Allah tidak membutuhkan bantuan siapapun. Dia mampu. Dia juga membuat bumi ini dan bulan mengitari matahari. Itu Al-Qayyum. Apa tadi arti Al-Qayyum? Apa arti Al-Qayyum? Maha berdiri sendiri. Artinya Allah tidak butuh bantuan siapapun. Kitalah sebagai makhluknya butuh bantuan. Selanjutnya, Al-Muhyi. Apa arti Al-Muhyi? Al-Muhyi artinya Allah Maha menghidupkan. Dialah Allah yang memberi kehidupan bagi seluruh makhluknya. Allah juga akan menghidupkan kembali manusia yang telah mati. Jadi nanti manusia seluruhnya mati. Yang menghidupkan kita yaitu Allah. Allah juga yang menurunkan hujan. Sehingga tumbuh-tumbuhan yang kering, awalnya dia kering, dengan Allah menurunkan hujan, tumbuh-tumbuhan menjadi hidup kembali. Siapa itu yang menghidupkannya? Allah. Al-Muhyi. Allah Maha menghidupkan. Selanjutnya, Al-Mumit. Nah, apa itu arti Al-Mumit? Allah Maha mematikan. Allah lah yang berkehendak untuk mematikan siapapun. Nah, Allah juga yang tahu kapan kita akan mati. Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang tahu dirinya akan mati. Hanya Allah lah yang tahu. Allah pula yang menghancurkan segala macam bencana yang telah kita saksikan. Misalnya gunung meletus, apa juga banjir, tsunami,
itu Allah lah yang apa? Allah lah yang mematikan segalanya. Jadi Allah itu memiliki sifat al-mumit, yaitu maha mematikan. Selanjutnya ada anak-anak sekalian. Contoh sifat teladan al-qawiyyu dan al-qayyum. Nah, dari pembelajaran kita ini, dari pengetahuan yang telah kalian tahu tadi, makna daripada al-asmaul husna, kalian juga harus bisa memberikan contoh teladan. Apa saja contoh teladan sifat al-qawiyyu? Coba dibaca. Jika memiliki harta yang cukup, apa juga? Di hadapan orang miskin. Apa juga? Nah, jika memiliki ilmu, nah itu sifat contoh itu. Sekedar contoh sifat meneladani sifat al-qawiyyu. Al-qayyum, coba dibaca. Nah, itu contoh sikap teladan sifat al-qayyum. Nah, contoh sifat teladan al-muhyi dan al-mumit. Nah, coba dibaca al-muhyi. Tetap semangat. Nah. Ya, terus al-mumit. Nah, itu contoh-contoh sikap atau sifat keteladanan al-mumit. Paham? Paham semuanya? Coba Pak Guru tanya. Faiz, apa arti Asmaul Husna al-Qawiyyu? Apa? Apa arti sifat Asmaul Husna al-Qawiyyu tadi? Ada yang tahu, ada yang ingat? Al-Qawiyyu artinya Allah Maha Kuat. Nah, diperhatikan makanya tadi ya. Citra. Apa artinya al-muhyi? Apa arti sifat al-muhyi? Maha menghidupkan. Allah Maha menghidupkan. Nah, itu. Pak Guru tanya lagi. Naila, apa arti Asmaul Husna al-mumit? Allah Maha mematikan. Ya, luar biasa, tepuk tangan dulu. Nah, luar biasa kalian ini. Nah, oke. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini yaitu sebagai orang Islam yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita harus meyakini sifat-sifat Allah. Dan kita mengambil hikmah dan mentauladani sifat-sifat Allah ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekarang Pak Guru buat kelompok, ya. Pak Guru buat 4 kelompok. Nanti kelompok pertama Citra, ya. Citra, Maliki, dan Faida. Dengan kelompok yang Pak Guru sebutkan tadi, duduk sesuai kelompoknya. Cari kelompoknya dulu. Duduk di tempat kelompok masing-masing. Ya. Sekarang Pak Guru akan bagikan tugas, yaitu diskusi.
diskusi tentang Asmaul Husna yang 4. Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, dan Al-Munir. Guru bagikan dulu tugasnya. Ya, Malik. Al-Qayyum. Kelompok 3 siapa? Yang mana? Oh, kelompok 3 Al-Muhyi. Di sana ada didiskusikan. Dan kelompok 4 Al-Munir. Nah. Di dalam kertas tersebut, di sana ada pertanyaan. Silakan pertanyaan itu kalian diskusikan, lalu kalian tulis isi di dalam kolom yang sudah dibuatkan. Silakan diskusikan. Ilmu di jalan yang baik. Nah, ini sifat, bagaimana cara kita meneladani sifat al-Qur'an. Ya, diskusinya pelan-pelan, diskusi. Sudah ini? Coba didiskusikan. Ayo, silakan diskusi bertiga diskusikan. Ayo sinian, dekatan. Ajak temennya bertukar pikiran. Nah, di sini menulis pelajaran apa saja yang dapat diambil dari sebuah kematian. Nah, ini al-mumit. Nah, silahkan didiskusikan. Kalau ada yang nggak didapat dipahami, boleh bertanya ke Pak Guru ya. Diskusikan. Silakan. Ayo. Ya, silakan terus. Halo. Ayo, jangan mengantuk ya. Ayo. Sama-sama diskusi sama temannya. Jangan ngantuk. Silakan. Ya, tentang tulislah contoh-contoh. Tuliskan contoh sebanyak-banyaknya tentang ciptaan Allah. Ya, kalau sudah selesai, boleh kumpulkan di meja Pak Guru. Silakan ketua kelompok kumpulkan dulu. Kumpulkan dulu tugas diskusinya. Ya, kumpulkan. Silakan kelompok Al-Qawiyyu maju ke depan. Coba silakan bacakan teman-temannya hasil diskusinya tentang Al-Qawiyyu. Salam dulu. Nah, iya gitu. Oke, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfiratuh wa ridwanuh. Membantu orang. Ayo, ya silakan. Kami dari kelompok pertama. Al-Qawiyyu. Kami membacakan. Ayo, terus. Ya. 1. Bagaimana cara menggunakan kekuatan fisik atau ilmu di jalan yang baik? Ya. 1. Membantu orang lain, seperti angkat barang berat, bantu orang tua menyeberang, bantu saat berjalan, melindungi yang lemah. Saran suaranya. Yang lain sebagainya kita bisa melindungi korban dan menghentikan melakukan tanpa kekerasan jika bisa. 3. Mengajarkan dan berbagai ilmu. Menggunakan pengetahuan kita untuk menyelesaikan masalah masyarakat, entah di bidang teknologi, sosial, atau lingkungan. 5. Menggunakan ilmu untuk membela kebenaran. Sudah selesai? Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa kelompok pertama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Kembali lagi. Selanjutnya kelompok Al-Muhyi. Mana kelompok Al-Muhyi? Silahkan maju ke depan.
bacakan temannya hasil diskusinya. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Al-Muji akan menyampaikan hasil kerja kelompok kami. Ya. Contoh ciptaan Allah yang hidup di sekitar. 1. Pohon kelapa. 2. Tumbuhan. 3. Bunga mawar. 4. Bunga melati. 5. Pohon pisang. 6. Pohon jambu. 7. Kucing. 8. anjing. 9. ayam. 10. monyet. 11. kupa. 12. ular. 13. elang. Sekian hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa, tepuk tangan untuk kelompok Al-Muhyi. Ya. Tadi kita sudah mempelajari tentang mengenal Allah melalui Asmaul. Nah, tadi sudah kalian diskusikan tentang sifat keteladanan Al-Qawi, Al-Qayyum, Al-Muhyi, dan Al-Mumit. Nah, sekarang guru akan bagikan LKPD. Nah, LKPD ini nanti kalian jodohkan, ya, jodohkan mana arti yang tepat dari Asmaul Husna ini. Silakan, coba keluarkan pulpennya dulu. Keluarkan pulpennya. Pinjam pulpen Pak Guru ya. Ayo keluarkan pulpennya. Kerjakan LKPD. Oke, silakan kerjakan. Dipasangkan mana pasangan yang betul. Ya, silakan dikumpulkan kalau sudah jadi LKPD-nya. Lewat sini. Nah, apa yang kalian rasakan? Bagaimana perasaan kalian belajar hari ini? Senang? Apa yang dapat kita ambil dari sifat-sifat Asmaul Husna? Bagaimana kalian nanti bersikap mandiri di rumah? Apa lagi tadi? Rajin beribadah, mempersiapkan diri untuk bekal kita di akhirat. Ya. Jadi kesimpulannya, halo, perhatikan kesimpulannya, mukmin yang kuat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menjadi anak yang mandiri itu hebat. Dan ketika nanti di rumah, kita hidup di dunia ini, mempersiapkan diri kita berbuat banyak-banyak kebaikan sebagai bekal kita nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nah, tugas kalian nanti, Pak Guru harap Pak Guru kasih tugas nanti di rumah, laksanakan salah satu daripada sifat-sifat keteladanan dari yang telah dipelajari. Sifat mandiri, sifat kuat, sifat apa juga? Ya, jangan sombong dan angkuh. Baik anak-anakku sekalian, mungkin cukup sekedar pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup bersama-sama dengan kita membaca doa kafaratul majlis. Ikuti Pak Guru. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.